Nah, Joe Girard juga pernah berada di titik terendah, bahkan dia sampai meminjam kepada bosnya uang senilai 10 dolar US, artinya itu mungkin 150 ribu rupiah saat ini gitu ya, hanya untuk bagaimana bisa dia memenuhi yang namanya kebutuhan rumah tangganya tuh. Back again. Halo teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Teman-teman, pada akhirnya kita semua akan menjadi seorang penjual tuh ya, sales tuh. Jadi di sini maksudnya sales adalah kita akan menjual yang namanya kualitas diri kita, kredibilitas diri kita. Mau itu dalam lingkup karir ya, tidak harus kita sebagai seorang sales and marketing department tuh ya, atau bekerja di bagian sales and department. Tapi di bagian back office pun pada akhirnya kita harus menjual kemampuan diri kita ya, kredibilitas kita kepada atasan kita tuh, bagaimana supaya dia percaya terhadap kemampuan dari kitanya gitu. Tidak hanya sebatas di karir, di keluarga juga pada akhirnya sebelum menikah kita akan dihadapkan ya dengan calon mertua tuh. Nah, bagaimana caranya kita meyakinkan calon mertua bahwa kita adalah pasangan ideal ya. Jadi kita juga harus meyakinkan orang tua dari calon pasangan kita bahwa kita layak untuk menikah dengan anaknya tuh. Nah, jadi teman-teman, berbicara penjual, ada satu nama di dunia yang memang sudah diakui. Dia masuk dalam buku catatan Guinness Book Record tuh sebagai the world greatest salesman gitu ya. Namanya adalah Joe Girard ya. Joe Girard itu dia berhasil mencetak rekor bisa menjual mobil dalam satu harinya sebanyak 6 unit atau sebanyak 13.000 unit ya dalam 15 tahun. Nah, jadi di video kali ini gue akan coba untuk menjelaskan apa-apa saja trik, apa saja yang sudah dilakukan oleh Joe Girard ya, sehingga dia bisa mencapai keberhasilan yang seperti itu. Namun teman-teman, sebelum kita lebih jauh lagi, ada lebih bagusnya teman-teman berinvestasi dulu dengan tetap menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa Joe Girard ya, di awalnya dia tidak memiliki modal sebenarnya untuk kesuksesannya tuh. Ya, dia pernah berapa kali melamar dan bekerja di beberapa perusahaan dan pada akhirnya dia dipecat tuh. Bahkan dia pernah dapat kesempatan untuk mengurusin satu usaha gitu ya. Dan ternyata akhirnya ujungnya kebangkrutan yang dia dapatkan tuh. Nah, Joe Girard juga pernah berada di titik terendah, bahkan dia sampai meminjam kepada bosnya uang senilai 10 dolar US, artinya itu mungkin 150 ribu rupiah saat ini gitu ya, hanya untuk bagaimana bisa dia memenuhi yang namanya kebutuhan rumah tangganya tuh. Nah, jadi teman-teman, minimnya pengalaman menjual ini sebenarnya tidak membuat Joe Girard ini menjadi down gitu ya, atau dia kurang semangatnya. Justru sebaliknya, Joe Girard justru semakin bertekad bahwa dia harus berhasil, karena bagaimanapun juga tekanan dari keluarganya yang memang sulit hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja, ini dijadikan dia sebagai trigger buat dia untuk bisa keluar dari masalah-masalahnya nih. Yang perlu teman-teman ketahui juga dari seorang Joe Girard gitu ya, dunia itu mengakui dia bukan hanya sebatas sebagai seorang penjual mobil terbaik tuh ya. Yang lebih hebatnya bahwa dunia mengakui bahwa dia adalah orang yang paling berhasil, yaitu untuk melakukan yang namanya repeat order tuh ya. Artinya ada pengulangan penjualan mobil yang dia jual. Jadi keberhasilannya 80% dia melakukan repeat order terhadap pelanggan-pelanggan lamanya. Ini sebuah keberhasilan yang sebenarnya langka banget ya. Jadi angka 80% itu sudah menunjukkan fakta bahwa dia sangat-sangat berhasil untuk membuat pelanggan lamanya membeli mobil kembali kepada dia tuh ya. Bahkan dia sempat bergurau ketika dia berbicara, dia pernah mengatakan bahwa kalaupun ada ya orang yang tidak melakukan repeat order kepada dia, alasannya cuma ada dua. Yang pertama adalah berarti pelanggan lamanya tersebut sudah pindah kota tuh ya, karena alasan tugas atau apapun. Yang kedua adalah meninggal dunia. Jadi teman-teman, Joe Girard pernah mengatakan bahwa modal terbesar dia dalam hal menjual atau berhasil dalam menjual mobil itu bukan dari kualitas mobil yang dia jual, bukan dari semata-mata harga dari si mobil tersebut, atau mungkin keadaan tertentu yang membuat jadi laku tuh. Namun dia selalu mengatakan bahwa modal terbesarnya adalah bahwa ya, pembeli menyukai penjualnya. Nah, ini hampir sama dengan sebuah hasil penelitian yang mengatakan bahwa 63% transaksi bisnis itu close, artinya terjadi transaksi di sana, itu karena pembeli menyukai penjualnya.
Joe Girard sendiri pernah berbagi rumusnya tuh ya, ketika ditanya dia hanya mengatakan bahwa rumusnya untuk menjual mobil ya bahwa dia selalu mengedepankan yang namanya kejujuran. Karena dengan dia mengedepankan kejujuran, dia mendapatkan kepercayaan tuh ya, kepercayaan dari setiap konsumennya, pelanggannya. Jadi dengan dia mendapatkan yang namanya kepercayaan, ini menjadi sebuah basis hubungan yang baik antara dia dengan pelanggannya. Ya, dengan dia mendapatkan basis hubungan yang baik tadi, maka disinilah menjadi kesuksesan dia, bahwa dia percaya hubungan yang baik ini yang membuat bisnis tetap langgeng tuh. Nah, kalaupun berbicara trik ya, mungkin kalau teman-teman googling ya, namanya Joe Girard itu memang terkenal dengan kartu nama. Jadi teman-teman, dia bermain trik bahwa kartu nama selalu dijadikan dia alat tuh. Ya, pada saat dia mendesain kartu nama, dia membuat kartu nama semenarik mungkin. Artinya menarik bukan hanya dari segi bentuk, warna atau apapun ya, itu sangat penting, tapi bagaimanapun juga keterbacaannya, sehingga orang ketika pertama kali baca itu sudah tertarik terlebih dahulu. Ya, satu hal yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita adalah di kartu nama Joe Girard, dia selalu membuat yang namanya posisi atau jabatan dia ya itu sebaik mungkin. Jadi teman-teman, dia pernah mencontohkan bahwa ketika kita punya usaha dan kita buat di kartu nama kita, misalnya kita adalah orang sales gitu ya, jangan juga kita membuat semacam ya sales eksekutif gitu ya, itu terdengarnya seperti biasa aja. Justru Joe Girard gitu ya, karena ini sifatnya kartu nama, kita tidak langsung berbicara sama orangnya, kita bisa membuat misalnya kita menjadi seorang director of sales lah gitu ya, atau chief executive sales. Jadi buat gelar atau posisi tersebut lebih enak tuh kedengaran sama orang. Dan kartu nama ini yang paling boomingnya dari seorang Joe Girard adalah, kalau di Amerika itu kan teman-teman ada olahraga namanya baseball gitu ya, terkenal tuh buat mereka. Jadi ketika ada yang namanya pertandingan baseball, dia pasti akan ikut tuh ke stadion ya. Nah, jadi dalam pertandingan baseball itu ada yang namanya home run. Nah, ketika satu tim melakukan home run dan pendukungnya bersorak-sorai, disitulah Joe Girard melemparkan kartu namanya tuh ya ke atas, dan so pasti supporter yang sedang berbahagia karena timnya berhasil melakukan yang namanya home run itu akan mengambil, cenderung dia akan menyimpannya tuh. Nah, setelah itu Joe Girard pasti akan berjalan ya, sambil berjalan dia bergerak lagi ke arah atau bagian dari stadion tuh, dan dia melakukan hal yang sama kepada penonton-penonton di tempat yang berbeda. Itu yang selalu dilakukan oleh Joe Girard ya, dengan harapan bagaimanapun juga orang pada akhirnya mengetahui bahwa dia adalah seorang penjual terbaik tuh di kota tersebut. Intinya yang mau dilakukan Joe Girard adalah bagaimana dia melaksanakan yang namanya iklan gratis, teman-teman. Jadi terhadap bisnis teman-teman apapun itu gitu ya, bukan hanya sekedar menjual mobil, tapi kita harus berpikir tuh bagaimana kita bisa melakukan yang namanya iklan gratis, tapi sekali lagi dengan satu kartu nama atau dengan satu cara iklan gratis tadi, ini bisa menjangkau banyak orang, dan yang pastinya orang pasti akan mengingat kita tuh. Nah teman-teman, berbicara jurus yang dilakukan oleh Joe Girard gitu ya, gua menyimpulkannya ada 4 gitu ya, ada 4 jurus yang benar-benar mungkin bisa kita praktekkan juga buat bisnis kita atau buat kepentingan kita gitu. Nah, jurus yang pertama ya itu adalah bagaimana cara dia memperlakukan pelanggan-pelanggannya tuh. Jadi kalau di bukunya dikatakan bahwa Joe Girard itu sering sekali untuk bisa memprospek ya calon pelanggannya untuk menjadi pembelinya, itu sampai menunggu 2 bulan. Jadi ketika memang 2 bulan akhirnya datang dan dia berhasil untuk mendatangkan si calon pembelinya, dia itu menyambut dengan benar-benar kalau kita tuh kalau di hotel dikatakan dengan manner yang sangat-sangat bagus, attitude yang bagus gitu ya. Nah, sampainya dia pasti akan bertanya bagaimana perjalanannya gitu ya. Terus kalau ketika misalnya nanti ada istri dan anaknya dibawa, dia pasti akan menyapa istrinya yang pasti dengan sopan, elegan gitu ya. Dia juga mengatakan bahwa suaminya bahwa adalah orang yang berbahagia gitu ya, kelihatan dari bagaimana penampilannya. Dan ketika ada anaknya, dia juga pasti akan menyapa si anak, bahkan berlutut untuk berbicara ke si anaknya gitu ya. Jadi intinya pada saat dia ketemu sama pelanggan, dia bagaimanapun memperlakukan si calon pelanggannya ini untuk membuat anaknya happy dan menunjukkan bahwa mereka adalah keluarga yang happy juga tuh, yang bahagia tuh ya. Alasan dia melakukan hal tersebut kepada anaknya kan dia punya filosofi tuh ya. Kalau seandainya anak rewel, ini akan membuat konsentrasi orang tuanya jadi terbelah, dan pada akhirnya dia tidak bisa diskusi sama orang tuanya ya. Ujung-ujungnya tidak akan ada closing, karena pada akhirnya orang tua akan sibuk untuk menenangkan anaknya. Nah, jadi teman-teman, ketika dia ketemu sama si
pelanggan atau calon pelanggannya, sering sekali ini menjadi kebiasaan yang gue selalu tekankan tuh di kelas kepada mahasiswa, yaitu adalah dia selalu mencatat, merekam ya apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan oleh si calon pelanggannya. Contohnya adalah dia selalu mengingat tuh nama pelanggannya, sudah pasti nama orang tuanya, mereka punya hari-hari atau momen-momen spesial seperti ulang tahun, anniversary gitu ya. Bahkan yang namanya makanan favorit direkam dia tuh ya, termasuk juga nama hewan peliharaannya gitu ya. Ini semuanya direkam oleh Joe Girard gitu ya. Dan yang pastinya ini menjadi aset buat dia. Bagaimana untuk menunjukkan bahwa secara psikologis dia punya kedekatan-kedekatan tersendiri ya, dimana hubungan yang namanya manusiawi itu benar-benar dilakukan dia supaya ada keterhubungan antara dia dan pelanggannya. Nah teman-teman, adapun di jurus keduanya yang gue pelajari adalah Joe Girard ini orang yang paling senang memberi itu ya. Jadi kepada pelanggannya, kepada calon pelanggannya, dia sering sekali membeli hal-hal yang kecil ya, hadiah-hadiah kecil gitu. Jadi kalau di bukunya juga dikatakan bahwa dia sering sekali memberikan pin gitu ya, yang dia taruh ke calon pelanggannya tadi, yaitu ada tulisan pin I like you gitu. Ini secara psikologis dia mau menunjukkan sekali lagi bagaimana dia punya hubungan yang tidak hanya sekedar untuk transaksi mobil saja gitu ya. Bahkan dia juga sering memberikan parfum kecil kepada istri dari si calon pembelinya ini gitu ya, calon pelanggannya. Hal lain juga yang sering dilakukan menjadi rutinitas Joe Girard gitu ya, bahwa dia sering sekali melakukan yang namanya foto bersama tuh ya, pakai foto Polaroid gitu ya. Jadi ketika memang sudah terjadi closing, artinya mobilnya terbeli sama si pembelinya, pada akhirnya dia akan berfoto tuh dengan si pembelinya tadi ya, dan dia akan langsung ngeprint karena kamera Polaroid gitu ya. Dia akhirnya bisa langsung memberikan si fotonya. Pada akhirnya foto ini nantinya biasanya akan dipajang sama si pembelinya atau pelanggannya tadi, entah itu di rumah gitu ya atau di kantornya. Yang pastinya itu akan membuat orang-orang yang datang ke rumahnya atau teman-teman kantornya bertanya gitu, siapa ini? Dengan cara seperti itu dia melakukan trik yang namanya word of mouth gitu, getok tular gitu ya. Artinya dari mulut ke telinga, telinga ke mulut lagi. Jadi semuanya orang viral itu untuk memberitakan atau menceritakan bahwa ada seorang penjual mobil yang namanya Joe Girard gitu ya. Nah teman-teman, hal lain juga yang sering dilakukan dia adalah dia paling sering memberikan kartu ucapan tuh. Jadi ada begitu banyak tadi ya, di poin pertama momen-momen spesial dari si calon atau si pelanggannya. Nah ketika dia sudah mencatat, merekam semuanya, sering sekali dia melakukan ini. Kalau ada yang namanya ulang tahun pernikahan, dia memberikan ucapan selamat ya, kartu ucapan selamat. Terus kalau ada anaknya ulang tahun gitu ya, atau apapun juga ya, yang pastinya faktanya itu rata-rata pelanggan dari Joe Girard itu menerima sebanyak kurang lebih 12 kartu ucapan dalam setahun. Dan yang pasti lebih hebatnya dari seorang Joe Girard ini yaitu adalah dia melakukan tidak hanya kepada calon pelanggannya ya, tapi dia juga melakukan kepada pelanggan-pelanggan lamanya. Makanya ini dia terkenal dengan yang namanya repeat order tuh. Nah, jurus yang ketiga teman-teman, ini harusnya jadi pelajaran buat kita semua gitu. Bahwa Joe Girard ketika sudah terjadi closing, ya beberapa hari setelah terjadi closing, dia sering dan dia selalu melakukan yang namanya menelpon kembali itu si pelanggannya tadi. Dia pasti akan menanyakan kabarnya ya, bagaimana penggunaan mobilnya ya, apakah ada hambatan-hambatan ya. Joe Girard itu sangat rajin memberikan tips-tips bagaimana supaya mobilnya bisa terawat dengan baik gitu ya, dan menanyakan apa-apa aja yang kira-kira masih belum dimengerti oleh si pelanggannya tadi gitu. Jadi intinya adalah Joe Girard di sini dia sangat-sangat detail dalam hal pelayanan ya. Jadi orang sering sekali ketika menjual dan produk atau jasanya laku atau transaksi deal dan hubungannya putus sampai di situ aja tuh. Tapi buat Joe Girard tuh enggak tuh. Joe Girard justru menjadikan ini sebuah kesempatan emas buat dia untuk tetap berhubungan baik kepada si pelanggannya. Dia akan menceritakan hal-hal yang detail, yang terperinci, yang mungkin tidak dilakukan oleh sales-sales lainnya tuh. Ya, jadi hubungan emosional itu tetap terbangun, dibina dan dibangun terus oleh Joe Girard. Tidak sebatas hanya ketika mobilnya sudah laku terjual, tapi juga ketika mobilnya sudah terjual.
Nah, baik teman-teman, jadi di jurus terakhir gue sangat-sangat senang dan gue sangat-sangat belajar banyak dari Joe Girard gitu ya, bahwa dia tidak hanya tuh yang namanya berhubungan baik kepada pelanggan atau calon pelanggannya, namun dia juga bekerja sama dengan baik terhadap departemen atau divisi-divisi lain tuh ya. Seperti kita ketahui adalah bagian montir, ada bagian spare part atau divisi lain. Nah, sering sekali ini Joe Girard dia mentraktir makan siang beberapa teman-teman yang memang berada di departemen tersebut. Jadi dia bina hubungan baik ya, dan dampaknya jelas positif banget, bahwa sering sekali customer atau pelanggan dari si Joe Girard ini pasti didahulukan ketika ingin melakukan servis mobil tuh di bengkel-bengkel resminya tuh. Nah, jadi secara emosional pun dia benar-benar tahu apa saja, siapa saja orang yang memang harus di-maintain kerjasamanya ya. Artinya dia tidak pelit, dia melakukan atau dia keluarkan duit untuk investasinya ya, untuk investasi supaya akan ada yang namanya repeat order, akan ada yang namanya penjualan mobil lainnya tuh di waktu-waktu berikutnya. Nah, jadi teman-teman, itulah 4 jurus yang menurut pendapat gue memang penting juga untuk kita terapkan di bisnis kita atau di kepentingan atau di tempat kerja kita, apapun itu juga ya. Bagaimanapun juga, kalau gue bisa katakan kesimpulan gue sih bahwa Joe Girard sangat memanusiakan manusia gitu, bahwa dia sangat mengerti yang dihadapi adalah manusia. Jadi dia akan harus menyentuh tuh yang namanya alam bawah sadar dari si orang-orang yang tadi. Jadi teman-teman, itu yang sekiranya yang gue bisa bagikan tentang bagaimana keberhasilan seorang Joe Girard gitu ya. Ini semoga saja bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam hal bisnis maupun juga karir kita. Oke teman-teman, gue pikir itu aja untuk sharing kita hari ini, dan terima kasih pastinya sudah menonton, dan jangan lupa juga untuk tetap memberi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke? Subre. Thank you very much and God bless you all. Ciao.